Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita selalu bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapan Alhamdulillah. Salawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diakui dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, saya akan menjelaskan tentang kajian tentang hal yang membatalkan puasa, yang mana saya mengutipnya dalam kitab Al-Imta Matan Abi Syuja. Mubtilatus Siyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Walladhi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Hal-hal yang dapat membatalkan orang berpuasa itu ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi war ra'si. Sesuatu yang dapat tersambungnya ke rongga tubuh kita, ya. Ke rongga tubuh kita dan rongga kepala. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kepala ataupun tubuh, yang mana dalam hal ini ada 5 anggota yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah mulut, ya. Ketika seseorang memasukkan makanannya ke mulut, maka dia belum batal. Ketika dia belum menelannya, baru memasukkannya saja. Makanya ketika ibu-ibu memasak, dapat mencicipinya, itu sudah memasukkan jari dia ke dalam mulut dia, ataupun sudah mengecap makanan yang dia coba, tetapi dia tidak menelannya, sudah memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, tetapi kalau dia belum menelannya, maka tidak membatalkan puasa dia. Tetapi kalau dia sudah menelannya sampai ke tenggorokan, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Makanya ketika berkumur ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasanya. Walaupun memang ada yang memakruhkannya, tetapi disunnahkan berkumur pun boleh ketika kita berpuasa berkumur. Tetapi ditakutkan nanti ketika tertelan bisa saja kita tidak berkumur, tidak masalah. Itu sudah memasukkan air ke dalam mulut. Nah, tetapi ketika sudah memasukkan tetapi belum menelannya, maka tidak membatalkan puasa dia. Kemudian memasukkan ke dalam rongga hidung. Ketika dia sudah memasukkan ke dalam rongga hidung, maka dapat membatalkan puasa dia, ya. Kita ngupil, apakah sudah membatalkan puasa? Ketika kita baru sampai di ujungnya saja, maka kita tidak atau belum batal puasa kita. Tetapi ketika kita misalnya setelah berkumur kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung sampai ke dalam dan kita merasakan rasa pusing ataupun rasa panas yang ada di kepala kita, maka itu dapat membatalkan puasa tersebut. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memasukkan ke dalam hidup kita sampai ke dalam, tetapi ketika baru di ujung saja tidak membatalkan puasa tersebut. Kemudian lubang dalam telinga, ketika kita memasukkan tetesan obat dalam telinga, itu dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, ketika kita sedang menggaruk atau ketika kuping kita, telinga kita terasa gatal, maka kita cukup bagian ujungnya saja, jangan sampai terlalu dalam sehingga dapat membatalkan puasa kita. Tetapi ketika sudah bagian ujungnya saja, tidak sampai ke dalam, maka belum membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau sudah memasukkan obat tetes, kemudian kita memakai dengan alat korek yang kuping tersebut, cotton bud, kita masukkan sampai dalam, maka itu dapat membatalkan puasa.
Tetapi ketika kita menggunakan kelingking kita cuma di bagian ujungnya saja, maka tidak membatalkan puasa tersebut. Kemudian yang dapat membatalkan puasa, lubang di bagian dubur dan kubul, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi hal ini dapat membatalkan puasa tersebut. Ketika dia kemaluan belakang, memasukkan obat dari kemaluan belakang, itu dapat membatalkan puasa. Ataupun ketika disuntik di bagian depan atau belakang, farjinya atau bagian duburnya, maka dapat membatalkan. Oleh karena itu ketika kita sedang istilahnya istinja, membersihkan kemaluan kita, bagian depan atau belakang, untuk perempuan jangan sampai kita memasukkan jari kita ke dalam. Kita cukup menggunakan perut dalam jari kita saja. Cukup menggunakan perut dalam jarinya, kita basuh dengan bersih. Tidak sampai kita memasukkan jari kita sehingga itu dapat membatalkan puasa kita. Itu hal yang pertama yang dapat membatalkan puasa. Baik dari rongga kepala kita, lubang-lubang yang di kepala kita, ataupun di bagian kemaluan depan ataupun belakang. Kemudian yang berikutnya adalah wal huknatu fi ahadis sabilain. Ya, kita suntik, ya, disuntikkan fi ahadis sabilain, dari dua arah. Jadi apakah suntik itu membatalkan puasa? Ketika suntik tersebut sudah dalam artian misalnya dari arah kubul atau dubur yang dapat masuk ke dalam anggota organ dalam kita, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Ya. Jadi masuk dari depan atau belakang, maka membatalkan puasa tersebut. Tetapi ketika suntiknya cuma hanya bagian luar saja, maka ada yang mengatakan ulama tersebut tidak membatalkan puasanya. Ketika cuma bagian luarnya saja, tidak sampai masuk ke dalam perutnya. Seperti misalnya orang tersebut melakukan injeksi suntik di infus. Ketika dia diinfus, otomatis dia sudah memberikan makanan ke dalam tubuh dia tersebut. Hal tersebut dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, ketika diinfus sudah pasti membatalkan puasanya. Dapat kita gambarkan seperti itu karena sudah memberikan makanan ke dalam tubuh kita. Tetapi ada yang mengatakan kalau yang suntiknya cuma hanya bagian luar saja, sehingga tidak dapat masuk ke dalam bagian perut kita, maka tidak membatalkan puasa tersebut. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa adalah wal qai'u amdan, ya, muntah dengan sengaja. Ya. Dia muntah dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasanya tersebut. Ketika dia menyengaja muntah, memasukkan jarinya ke dalam mulut dia sehingga dia muntah, maka itu membatalkan puasa. Tetapi ketika dia tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah wal wat'u amdan fil farji. Bersetubuh, bercumbu dengan istri kita, memasukkan kemaluan kita, memasukkan kemaluan seseorang laki-laki ke dalam farjinya perempuan. Maka itu termasuk yang dapat membatalkan puasa walaupun cuma sebentar. Ya, lahdatan walaupun cuma sebentar dapat membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah wal inzalu an mubasyarah. Ya, keluar mani karena bercumbu. Ya, dia karena bercumbu saja tidak memasukkan zakar dia di kemaluan perempuan, maka ketika dia sudah sampai keluar mani itu membatalkan puasa. Contohnya dia onani ataupun masturbasi, itu sudah membatalkan puasa dia. Kemudian yang dapat membatalkan puasa adalah wal haidu wan nifasu. Ya, haid bagi perempuan dan nifas bagi yang telah melahirkan. Ini dapat membatalkan, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian berikutnya adalah wal jununu. Dia gila, dia hilang akal. Hal ini juga dapat membatalkan puasanya. Ketika gilanya dia cuma sebentar, walaupun cuma sebentar, maka itu membatalkan puasa dia. Dari waktu subuh, misalnya dia gilanya di jam 8 cuma berapa menit saja, maka itu sudah membatalkan puasa dia. Berbeda nanti ketika pingsan. Kalau tadi orang gila ketika dia gilanya cuma sebentar, maka dapat membatalkan puasa. Tetapi ketika pingsan, ketika dia pingsannya cuma sebentar, kemudian dia dapat merasakan puasa Ramadan,
Misalnya dia pingsan dari waktu subuh sampai zuhur, kemudian dia tersadarkan di waktu zuhur, walaupun cuma beberapa menit dan mengetahui adanya matahari, kemudian dia sadar, maka kemudian dia pingsan lagi, maka tidak masalah. Misalnya dia bangunnya di waktu maghrib, maka itu dikategorikan dia berpuasa dengan catatan dia tidak memakan sesuatu. Dan kemudian di malam harinya dia juga berniat. Nah, itu ketika pingsan, berbeda tadi ketika dia gila. Ketika dia gila walaupun sudah cuma sebentar, maka dapat membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir adalah warriddatu. Dia murtad, keluar dari agama. Ketika dia keluar dari agama Islam, maka dia termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Dia tidak meyakini adanya Allah. Dia memungkarkan kenabian dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dia tidak meyakini Al-Quran, tidak mewajibkan sholat, maka dia termasuk yang keluar dari agama Islam. Hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Semoga kita dapat memahami hal-hal ini sehingga ibadah kita terjauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan, terutama membatalkan puasa kita. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.